Setelah kita melakukan editing blok capaian pembelajaran mata kuliah yang merelasikan CPMK dari mata kuliah tersebut dengan CPL program studi yang diperlukan nantinya juga di modul SKPI untuk mendukung bukti kurikulum OBE (Outcome Based Education), kita bisa bergerak ke bahan kajian. Blok bahan kajian di sini kita bisa menambahkan bahan kajian, kita bisa melakukan editing bahan kajian, dan kemudian kita bisa menghapusnya. Daftar referensi di sini kita bisa melakukan penambahan referensi berupa buku, e-book, jurnal, proceeding seminar, ataupun website. Kemudian di bagian daftar rencana pembelajaran kita bisa menambahkan tahapan-tahapan dari rencana pembelajaran yang kita lakukan. Apabila kolomnya tidak tampak keseluruhan, kita bisa geser ke kanan dan bisa geser ke kiri menggunakan panah yang ada di keyboard, di mana kita bisa menemukan di situ tombol edit dan delete untuk tiap-tiap rencana pembelajaran yang kita masukkan. Sangat detail untuk data di rencana pembelajaran ini berupa kemampuan akhir, CPL-nya hanya bisa dipilih CPL yang sudah direlasikan dari CPMK mata kuliah ini, kemudian materi pembelajaran, referensinya hanya bisa dipilih dari referensi yang sudah diisikan di blok sebelumnya, kemudian metode pembelajaran luring atau daring yang bisa kita pilih. Pilihan-pilihan yang ada di sini mengacu kepada pilihan yang tersedia di PDDikti datanya. Kemudian berapa jumlah pertemuan yang diperlukan untuk rencana tersebut dan berapa menit waktunya. Pengalaman belajar, basis penilaian di sini juga mengacu kepada data yang diperlukan di PDDikti, apakah itu tugas, kuis, UTS, UAS, project based learning, atau case method. Teknik penilaian juga di sini bisa kita masukkan untuk teknik penilaian yang ada. Indikator kinerja, bobotnya, dan kemudian seandainya ada instrumen penilaian bisa di-upload berupa file PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Ini kita bisa isikan sampai dengan seluruh rencana pembelajaran yang kita definisikan dalam RPS tersebut selesai diisikan. Setelah kita selesaikan semua blok tadi, kita bisa melakukan pencetakan RPS, di mana itu dalam bentuk PDF yang bisa kita unduh, kemudian kita tanda tangani. Setelah kita tanda tangani, kita bisa unggah kembali di bagian paling bawah dari modul RPS ini. Di sini berelasi dengan bagian RPS yang ada di OCW. Seandainya sudah pernah di-upload di OCW seperti ini, maka akan muncul juga di bagian siakat. Di bagian siakat hanya memunculkan yang diampu oleh dosen tersebut, sedangkan di OCW seluruh kelas yang ada dalam mata kuliah tersebut. Di sini apabila sudah pernah di-upload, maka kita bisa klik lihat file. Kalau misalkan belum pernah di-upload, maka di sini filenya masih kosong dan bisa kita upload dengan klik perbarui. Unggah PDF RPS tadi yang sudah tanda tangan ini dan disimpan. Atau seandainya ada pembaruan data RPS, maka kita bisa perbarui dan unggah, maka file akan terupdate. Otomatis juga akan muncul di OCW. Demikian pembahasan tentang modul
RPS berupa pencatatan dinamik dari RPS yang ada, sehingga bisa digunakan lebih lanjut pada proses-proses manajemen yang lain, dan bisa diumpankan lebih lanjut ke laporan PD Dikti. Sekali lagi diinformasikan bahwa RPS ini menempel kepada satu mata kuliah, satu RPS, sehingga cukup satu kelas saja yang perlu untuk mengedit RPS ini, tidak perlu seluruh kelasnya, dan cukup ditunjuk salah satu dosen pengembang dari RPS tersebut untuk melakukan editing, tidak perlu keseluruhannya melakukan editing. Terima kasih atas perhatiannya.